Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlal Aja, mahasiswa semester 1 Manajemen Pendidikan Islam kelas C dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dari bacaan saya, materi ontologi. Secara etimologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, yang artinya ada dan logos. Ontologi adalah ilmu tentang semua yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realitas tertinggi, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Pengertian paling umum pada ontologi adalah bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Pengertian ini menjadi melebar dan dikaji secara tersendiri menurut lingkup cabang-cabang keilmuan tersendiri. Pengertian ontologi ini menjadi sangat beragam dan berubah sesuai dengan berjalannya waktu. Beberapa karakteristik ontologi seperti diungkapkan oleh Bagus, antara lain dapat disederhanakan menjadi: pertama, ontologi adalah studi tentang arti ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendirinya menurut bentuknya yang paling abstrak. 2. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, alkualitas atau potensialitas, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. 3. Ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. 4. Cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata, dan sebagainya. Aliran dalam ontologi. Dalam mempelajari ontologi, muncul beberapa pertanyaan yang kemudian melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Dari masing-masing pertanyaan menimbulkan beberapa sudut pandang mengenai ontologi. Pernyataan itu berupa, apakah yang ada itu? Bagaimanakah yang ada itu? Dan di manakah yang ada itu? Dalam memberikan jawaban masalah ini, lahir 5 filsafat, yaitu 1. Aliran monisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa ruhani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satu merupakan sumber yang pokok dan dominan, menentukan perkembangan yang lainnya. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan Black Universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam 2 aliran. 1. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Aliran pemikiran ini dapat dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air, karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara, dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritus berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom itulah yang merupakan asal kejadian alam. 2. Idealisme. Diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Bagi aliran ini sejatinya sesuatu justru terletak di balik yang fisik. Ia berada dalam ide-ide yang fisik. Bagi aliran ini dianggap hanya merupakan bayang-bayang, sifatnya sementara dan selalu menipu. Eksistensi benda fisik akan rusak dan tidak akan pernah membawa orang pada kebenaran sejati. Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui dalam ajaran Plato dengan teori idenya. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di dalam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu.
Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi idelah yang menjadi hakikat sesuatu menjadi dasar wujud sesuatu. 2. Aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Tokoh paham ini adalah Descartes, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran dan dunia ruang. Ini tercantum dalam bukunya Discours de la Méthode dan Meditations de Prime Philosophia. Dalam bukunya ini pula ia menerangkan metodenya yang terkenal dengan Cogito Descartes. Di samping Descartes ada juga Benedictus de Spinoza dan Gottfried Wilhelm von Leibniz. 3. Aliran pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James, yang mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal. 4. Aliran nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin, yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias, yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh lain aliran ini adalah Friedrich Nietzsche. Dalam pandangannya, dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup. 5. Aliran agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek agnostos, yang berarti unknown. A artinya not, gno artinya know. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokoh seperti Søren Kierkegaard, yang terkenal dengan julukan sebagai bapak filsafat eksistensialisme, yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu orang lain. Berbeda dengan pendapat Martin Heidegger, yang mengatakan bahwa satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Tokoh lainnya adalah Jean-Paul Sartre, yang mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal hakikat beradanya manusia bukan entre, melainkan a entre. Jadi agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani. Bagaimanakah yang ada itu? Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah? Zeno menyatakan bahwa sesuatu itu sebenarnya khayalan belaka. Pendapat ini dibantah oleh Bergson dan Russell. Seperti yang dikatakan oleh Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif.
Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam ide, adi kodrati, universal, tetap abadi, dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan real. Aspek-aspek ontologi ilmu pengetahuan. Ada beberapa aspek ontologis yang perlu diperhatikan dalam ilmu pengetahuan, yaitu pertama, metodis, 2, sistematis, 3, koheren, 4, rasional, 5, komprehensif, 6, radikal, 7, universal. Manfaat mempelajari ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat ilmu mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya, pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi sebagai bangunan sistem pemikiran yang ada. 2. Membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. 3. Bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika.